Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan falyusalli idza dzakara la kafarata laha illa dzalik wa aqimis sholata bidzikri. Rawahu Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utai sapane wong iku nasiya lali sapa man. Barang siapa lupa, memang betul-betul lupa, bukan pura-pura. Siapa orang nasiya lali sokoman sholatan ing sholat. Siapa orang lupa melakukan sholat. Perhatikan, memang lupanya ini serius, bukan karena nonton TV, ya, memang serius lupa. Maka fal yusolli mongko becik sholat sapa man idza dzakara nalikane iling sapa man. Siapa orang lupa belum sholat, hendaknya dia sholat kapanpun dia ingat. Jangan kemudian ditunda lagi. Ingat jam 7, ya jam 7. Jangan ditunggu sampai nanti sore. Siapa orang lupa, hendaknya segera melakukan sholat secepatnya, segera. Waktu ingat, la kafarata rano kafarat itu wujud, laha kedui sholat. Sholat itu tidak ada kafaratnya. Artinya orang sholat lupa, ya segera sholat. Tidak usah diganti dengan kafarat. Wa aqimus sholata lidzikri, wa aqim lan jumeneng sira as-sholat ing sholat lidzikri krana eling maring ingsun. Jadi tujuannya sholat ini supaya kamu ingat pada Allah. Makanya ketika kamu lupa, ingat segera lakukan sholat. Rawahu Anas. Rawahu Anas. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man nasiya sholatan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Rawahu Shaykhan. Man utai sapane wong iku nasiya lali sapa man. Barang siapa orang itu lupa, memang lupa. Wa hale teman iku shaimun wong kang moso. Siapa orang lupa padahal dia itu puasa. Fa kala nuli makan sopoman au syariba utawa minum sopoman. Memang puasa ini ngelamun terus beli soto ditambah es degan. Lali temenan, tidak apa-apa. Kalau memang dia betul-betul lupa. Fal yutimma mongko becik nyempurna sopaman saumahu ing poso iman. Kalau betul-betul lupa ya nggak apa-apa, teruskan. Ya. Puasanya silakan diteruskan. Artinya selama dia itu betul-betul lupa tidak ada masalah. Fa inna ma'at amahu angin pestine paring mangan sapa Allah iman wasaqahu lan nginumi sapa Allah iman. Memang Allah beri dia makan dan minum, itu rezeki dari Gusti Allah. Pokoknya betul-betul lupa. Rawahu Shaykhan an Abi Hurairah. Selanjutnya Nabi bersabda, man nasara akhahu bi dhahiril ghaibi nasarahullah fid dunya wal akhirah. Rawahu Al-Baihaqi. Man utai sapane wong iku nasara nulungi sapa man akhahu ing dulure man bi dhahril ghaibi ing dalem tingkah samar. Dhahril ghaib itu dengan tidak di depannya, dengan waktu dia tidak mengetahui. Nasarahu mongko bakal nulungi man sinten Allah Gusti Allah
maka orang itu akan ditolong oleh Allah, ditolong fit dunya ing dalam dunya wal akhirati dan akhirat. Siapa orang nulungi orang lain waktu dia tidak di depannya, umpamanya ada temannya ini dirasani, kan kita ini sering ada orang menggunjing orang lain, jangan kita ikut-ikut nambahi. Kalau bisa kita itu mencegah ya. Perhatikan, jangan suka menggunjing orang lain. Jangan kamu diem kalau temanmu itu dihina oleh orang lain. Kalau temanmu digunjing, kalau temanmu difitnah, kalau temanmu dibully, kamu harus peduli. Tolonglah saudaramu. Kita ini sesama muslim, ojo mentoloan. Sesama muslim ini jangan saling tega. Kita ini sedih. Kadang sesama umat Islam tidak rukun, sesama umat Islam saling menjelek-jelekan. Kalau memang kamu tidak suka diam, itu lebih baik. Tetapi kalau kamu melihat orang, temanmu umpamanya, saya ini sering saya lakukan di WA group umpamanya, ada orang membuli siapa, saya belain. Tidak, dia tidak begitu. Walaupun orang lain mungkin tidak suka sama saya nggak peduli. Tapi saya melaksanakan kewajiban. Kalau ada teman kita dizolimi, saudara kita dizolimi, kita harus bela. Siapa orang membela saudaranya yang dizolimi dengan dia tidak tahu, maka Allah akan menolong dia di dunia dan di akhirat. Ini sering saya lihat dunia medsos ini menjadi tempat untuk caci maki orang. Kalau kita bisa hentikan, umpamanya kemarin orang membuli si ini, saya bilang enggak lah, ayo kita ngomong lain aja lah. Lebih baik kita ngomong lain, ngomong kerja, ngomong bisnis, ngomong hal-hal yang beruntung, menambah manfaat, daripada kita ngomongin orang, fitnah, riba ya. Grup-grup medsos ini sekarang sudah menjadi tempat riba, tempat menggunjing. Orang menggunjing itu, orang menggunjing ini, saling tuduh, saling serang. Apa sih manfaatnya? Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaat kalau kamu menjelek-jelekan orang lain. Tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Kamu jangan merasa kalau kamu menjelekkan orang kamu jadi baik. Itu bodoh. Itu hal yang paling bodoh jika kamu lakukan. Kamu tidak akan jadi baik dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Kamu justru akan menjadi baik kalau kamu itu memuji orang lain. Misal kamu ada orang disebut, kamu puji dia. Pokoknya orang ini membicarakan Mizan. Ada orang bilang Mizan itu jelek pun tidak baik. Masuk iya menang hari ini. Lihat turun. Ada orang itu mesti ada sisi positifnya. Kalau kamu suka memuji tapi original ya, bukan mengada-ngada. Kalau kamu bisa melihat sisi positif orang lain, maka orang lain juga akan melihat sisi positif dari dirimu. Ya. Ini harus kamu ingat. Ya. Ini rumus pergaulan yang paling tepat. Ya. Pujilah orang lain, maka orang lain akan memuji dirimu. Jelek-jelekan orang lain, maka orang lain juga akan menjelek-jelekan pada kamu. Ini hukum timbal balik. Ini kayak jam bandul. Kalau geser kanan, ya kiri. Kalau kamu di mana-mana jelekin orang, kata iko nilokno, kata iko nilokno, orang lain juga akan begitu pada kamu. Pasti dia balas. Wah itu apa itu?
Orang itu kalau dilihat jeleknya ya pasti ada jeleknya ya. Kota Malang ini bagus. Kalau kamu lihat tempat sampahnya ya jelek ya. Makanya jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Lebah di tempat sampah pun dia akan mencari bunga, karena matanya lebah. Tahu lebah? Tawon itu selalu melihat yang baik. Jadi lebah itu selalu melihat bunga, sementara lalat selalu mencari sampah. Jadi kamu jangan jadi mata lalat. Orang yang dilihat jeleknya, orang yang dilihat kesalahannya, orang yang dilihat keburukannya. Ini namanya mata lalat. Cobalah berpikir positif. Lihatlah kebaikan orang lain. Orang itu pasti ada baiknya kok. Satu sisi mungkin dia jelek, tapi satu sisi pasti ada ya. Ada satu kisah bagaimana Nabi Isa bersama sahabatnya berjalan melihat bangkai anjing. Yang satu bilang alangkah menjijikkan, yang satu bilang alangkah jelek, yang satu bilang baunya busuk. Nabi Isa bilang apa? Alangkah putih giginya. Jadi bangkai anjing pun ya masih ada positif apa? Giginya putih. Orang positif melihat yang positif. Jadi kalau kamu itu suka lihat orang positifnya, berarti kamu orang positif. Tapi kalau kamu itu selalu lihat orang lain itu jelek, jeleknya aja yang kelihatan, berarti kamu jelek. Kamu mata sampah, kamu mata lalat ya. Jangan jadi mata lalat. Di mana-mana yang dilihat sampah. Di kota pun, di alun-alun yang indah, yang dia cari ya sampahnya. Karena dia matanya mata lalat. Tapi kalau orang itu mata lebah, mata tawon, yang dilihat baik. Di tempat sampah pun dia mencari bunga. Dia melihat yang indah, dia tidak melihat yang sampah. Lah manusia hari ini banyak yang jadi mata lalat, yang dilihat jeleknya aja ya. Kalau saya sih lebih lihat positifnya ya. Orang ini kalau mau dilihat positifnya pasti ada. Jadi kalau kita ini kok suka lihat orang itu jelek, kok semua orang terlihat pada itu jelek, yang jelek itu kamu ya. Yang jelek itu dirimu, karena kamu tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Sebaliknya kalau kamu bisa melihat orang itu positif, oh ini positif, ini baik, berarti kamu pikirannya memang positif ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menolong saudaranya, sesama muslim, sesama mukmin, ditolong, difitnah kita bantu, diribah kita hentikan. Siapa orang peduli kepada orang muslim yang lain, maka Allah akan bantu dia semua kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ayo jadi orang yang positif. Sukalah menolong orang lain, sukalah memuji orang lain. Jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Jadilah orang positif. Jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Mata lebah selalu melihat bunga, mata lalat selalu melihat sampah. Lihat sisi positif. Semua orang ada positifnya. Kalau kamu kok lihat orang itu jelek, berarti yang jelek itu kamu. Kau cuma temu ireng, wape ketok ireng. Ganti kacamatamu. Kalau kacamatamu putih, ya semua kelihatan bersih. Tapi kalau kacamatamu hitam, ya semua kelihatan hitam. Ini pentingnya. Hentikan fitnah, bully, caci maki ya. Kita ini secara tidak sadar mencaci maki orang, tapi melarang orang lain mencaci maki. Kita ini melarang orang berbuat anarkis, tapi kita mendukung perbuatan anarkis. Aneh itu.
mengusir macan untuk dimacani sendiri. Ya bodoh aja. Apa bedanya dengan macan-macan itu? Ini kadang kita nggak sadar. Makanya saya ingin mengajak, sudah hentikan. Jangan suka nyinyir pada orang lain. Lebih baik kita ngurus diri kita sendiri. Ayo diri kita ini perbaiki aja. Nggak usah kita ini jadi komentator. Orang dikomentari. Orang saya diajak orang, bagaimana? Saya tidak ikut-ikut. Gus itu gimana? Saya tidak ikut-ikut. Itu urusan polisi, itu urusan tentara. Udah beres. Ngapain? Saya bukan polisi. Yang jelek itu ya biar urus polisi. Ngapain kita ngurus? Kamu kan nggak perlu kalau datang ke jalan terus pri. Lopo. Sudah ada Pak Polisi. Kecuali polisi minta bantuan, ya bantu. Jangan usil urusan orang lain. Saya nggak suka. Itu sikap yang jelek. Suka nyinyir pada orang lain. Ayo lihat kejelekan diri kita sendiri. Hadis ini rawahu Al-Baihaqi. Selanjutnya Rasul bersabda, man nadhara ila akhihi nadhrata wuddin ghufira lahu. Man utawi sapane wong iku nadhara ningali sapa man ila akhihi maring sedulure man nadhrata wuddin kelawan peninggal asih. Siapa orang memandang orang lain dengan rasa kasih sayang, siapa orang memandang orang lain dengan penuh cinta, penuh kedamaian, ya. Dimulai dari diri kita, ya. Kita ini lihat orang itu sewelas gitu. Kita ini ngomongnya welas tapi hatinya penuh kebencian. Kita ini ngomong Islam rahmatan lil alamin, tapi kita sendiri nggak senang, nggak akur sama saudara muslim. Untuk apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandang saudaranya sesama mukmin dengan belas kasih, dengan cinta, dengan kasih sayang, maka ghufira lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sesama mukmin, sesama muslim bersaudara. Jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Jangan suka membuli, memfitnah. Kasihanilah semua orang. Muslim apalagi muslim. Non muslim pun ya, kita harus tetap baik. Semua makhluk ini yang ada di bumi ini saudara. Kalaupun tidak saudara seiman, dia adalah saudara sesama umat manusia, saudara sebangsa, saudara ya sesama keluarga, sesama Arema atau apalah. Pokoknya jangan suka bermusuhan dengan orang lain. Itu kuncinya. Pandanglah orang lain dengan kasih sayang. Hati kita yang harus ditata. Hilangkan kebencian pada orang mukmin. Kita ini harus berdoa ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada kebencian pada orang beriman. Walaupun beda partai, walaupun beda ormas, walaupun beda afiliasi politik, ya. Sesama dia sesama orang mukmin, ingat innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin itu saudara. Al-Quran itu. Jangan kita punya hati jelek pada orang mukmin. Makanya doa ini perlu dibaca. Sekarang ini mungkin mulai orang lupa itu ya. Kita minta ya Allah jangan jadi hati kami ini benci kepada orang-orang mukmin. Itu doa yang harus kita minta.
Sesama mukmin jangan saling benci ya. Kalaupun beda partai, kalaupun beda ormas ya. Saya nggak mau membenci siapapun. Kalau dia salah, biar diurus polisi. Salah, ya dihukum. Urusannya polisi. Apa urusan saya? Nggak ada. Biar polisi, biar tentara, hakim, pengadilan, semua sudah. Saya pasrah, saya percaya negara ini kuat. TNI kuat, polisi kuat. Ngapain kita geger sesama umat Islam? Biar polisi bertindak. Kalau dia bersalah, ya urusan polisi. Oh, kalau dia bersalah, hukum yang akan menindak. Kita tidak usah menabur kebencian. Rawahul Hakim Ibnu. Selanjutnya kala Rasulullah SAW, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumil qiyamah. Man utai sapane wong iku nafasa. Nafasa itu memberi kelonggaran. Barang siapa memberi kelonggaran, memberi kemudahan ala an-gharimihi saking wong kang utang iman. Maksudnya kalau ada orang punya hutang, berilah dia tempo, berilah dia kesempatan untuk minta waktu. Jangan dipaksa, jangan disuruh jual rumah. Ya dia belum mampu, beri kesempatan lagi, beri kesempatan lagi. Barang siapa memberi kesempatan kepada orang mukmin, kepada orang yang buta, au maha utawa lebur sokoman andusan yang mengkuno goreng, apalagi dia mau membebaskan. Kalau bisa itu kasih tempo, apalagi dibebaskan. Ada teman pinjem, memang dia nggak mampu. Ya udah nggak usah dibayar. Ya udah bayar separuh. Kalau kita mau memberi toleransi pada orang yang pinjam, maka Allah menjanjikan karena mongko ono supeman iku fi dzillil arsy ing dalem yuk-yupane aras yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat. Jadi siapa orang senang menolong orang lain, termasuk dalam urusan hutang piutang. Siapa orang mau meringankan utang dengan cara memberi tempo atau dengan cara memberi diskon. Utang 1 juta, bis bayaran 500, yang 500 saya sedekah. Siapa orang memberi diskon atau minimal beri tempo, waktunya bayar belum punya, ya wis bulan depan, selama dia masih ada itikat baik. Siapa orang mau nulung orang lain, maka dia akan ditulungi Allah ya. Besok pada hari kiamat dia akan dilindungi Allah. Dia akan diberikan fasilitas perlindungan Allah kelak di hari kiamat. Tetapi perhatikan, kalau kita punya hutang juga jangan ditunda-tunda. Yang menghutangi sunnah beri kelonggaran. Tetapi bagi orang yang hutang, ojo senang nunda-nunda hutang. Walaupun tidak ditagih. Kalau kamu merasa punya hutang, bayar, jangan nunggu ditagih. Kalaupun ditagih jangan bulat. Kadang orang uang utang ditagih ngamuk. Hutang kok ngamuk. Kalau memang kamu punya hutang, ya bayar. Kok kan digremengi aja wis gak bayar-bayar, ya ojo nesu. Ditagih kok ngamuk. Ada orang gitu ditagih ngamuk. Kamu punya utang. Kamu punya utang memang wajib bayar.
ditagih, jangan tersinggung. Umpamanya diomong, oh kalau niku ya apa sih? Handphone anyar gak gelem bayar. Yo pengertian. Ojo nesu, kene kok oh jariku. Mungkin diutang. Enak men. Hutang apapun tetap hutang. Walaupun yang punya itu gak nagih, walaupun yang punya itu diem, tapi hutang tetap wajib dibayar. Bahkan Rasulullah SAW Kanjeng Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Ada mayat, Nabi tanya, punya hutang gak? Punya hutang. Ada yang mau nyaur? Ada, Nabi sholat. Orang punya hutang? Gak ada. Ada yang nyaur? Gak ada. Sholat orang, Nabi gak mau nyolati ya. Jadi ojo seneng-seneng hutang. Utang nang toko, utang nang koperasi, arep pondok kadang sembrono, utang nang kantin, bangkrut susu kantin, utang. Jangan suka berhutang. Tapi kalau kamu punya, berilah hutang. Jadi memberi hutang ini pahala. Tetapi berhutang itu tidak bagus. Kalau memang mampu, jangan berhutang. Apalagi kalau hutangnya itu konsumtif. Hutang untuk beli handphone, hutang untuk beli apa? Sepatu. Jangan hutang untuk hal-hal yang konsumtif. Ini kebiasaan jelek. Apalagi cuma handphone. Handphone ini biar saya. Ada orang kredit. Sekarang memang kredit ini di mana-mana kredit. Handphone pun kredit. Ada aplikasinya. Apa aplikasi ini? Aku Laku aplikasi. Orang sekarang dijuju disuruh hutang. Sesungguhnya hutang itu jebakan. Orang hutang itu kelihatannya enteng, nyicil, tapi sesungguhnya berat. Karena hutang itu mesti ada bunganya ya. Itu yang dilakukan oleh Cina di seluruh dunia. Cina ini ngutangi negara-negara untuk bangun tol, bangun ini diutangi. Terus keisanya ya ada hitung-hitungannya. Dia minta ini, minta itu, minta ini. Nah, itulah jebakan hutang. Makanya jangan suka hutang. Kalau memang belum mampu, ya tidak usah tuku. Ngapain ngoyo-ngoyo hutang? Ya. Saya lihat banyak orang ini demi gengsi. Handphone aja ya Oppo sport lain, menurutku ya Oppo. Tidak perlu mahal-mahal ya. Jangan membeli gengsi. Kalau punya duit, lebih baik kamu investasi. Kamu harus mulai sadar investasi. Contoh, beli HP, berapa HP harga? Bawahnya 4 juta. Kalau kamu belum waktunya beli HP, lebih baik kamu beli kambing. 4 juta beli kambing dapat berapa? Mungkin 2 ekor. Sekarang kamu beli kambing 4 juta, dapat 2 ekor. Nanti hari raya kamu jual, insya Allah laku 2 kali lipat. Bisa jadi berapa? 8 juta. Lu ini loh, duitmu berkembang. Tapi kalau kamu beli handphone, ini contoh handphone saya, handphone Apple kecakot. Apple. Ini dulu harganya 12 juta. Hari ini kalau dijual berapa? 2 juta. Gengsi tidak membuat kamu jadi kaya. Untuk apa sih? Ini sekarang udah ketinggalan zaman. Sekarang sudah ada iPhone berapa? 12, 11 sudah ketinggalan. Padahal dulu iPhone 10 itu 25 juta. Hari ini berapa? Mungkin second 6 juta. Rugi ya. Makanya saya tidak mengajarkan kamu kredit untuk hal-hal yang seperti ini. Itu rugi.
Jangan hutang untuk hal-hal yang konsumtif. Lebih baik kamu tabung. Dulu saya di pondok sebelum boyong itu sudah punya kambing 4. Saya punya uang tak belikan kambing. Saya titipkan di alumni, saya titipkan di wali santri. Ya. Usahakan punya investasi. Itu lebih bagus, apalagi kamu sudah dewasa, sudah mau nikah, sudah kepingin. Jangan buang-buang dulu itu hal-hal yang tidak penting. Termasuk beli sepeda motor, tidak perlu. Saya ini ya punya sepeda motor itu setelah menikah 5 tahun. Bayangkan, saya menikah tahun 95. Saya punya sepeda motor tahun 2000. Tidak punya sepeda motor saya. Sekarang kita ini orang jor-joran sepeda motor, jor-joran beli handphone. Apa sih manfaatnya? Lebih baik belikan sapi, lebih baik kamu belikan kambing, lebih baik kamu sewa tanah, supaya kamu punya nilai tambah. Jangan suka boros. Saya sendiri tidak suka boros. Anak-anak saya juga tidak suka. Saya beli ini, anak saya kecil-kecil tidak punya mobil mobil baterai. Ini sudah per hari minta mobil baterai. Tidak saya belikan. Untuk apa? Mobil baterai itu bisa pergi ke pasar, naik 5.000, selesai. Ngapain saya beli? Nggak mau saya. Jadi jangan kita ini suka hal-hal yang mewah, yang konsumtif. Tidak ada gunanya. Termasuk handphone. Anak saya itu handphonenya jadul semua. Anak saya di Kairo, Mas Tolha. Handphonenya dia pakai handphonenya ibunya almarhumah. Handphone 5 tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak kupu beli handphone. Kadang handphonenya anak-anak di belakang itu grup sampai itu jadi ya grup itu loh. Ada kemenyik-kemenyik itu. Ya bangsanya Munib barang itu loh. Dengan di Munib. Handphone Munib itu lebih baik dari handphone anak saya. Anak saya itu handphonenya Samsung jadul, mulai dulu zaman ibunya almarhum sampai hari ini. Tak delok ada omakku handphone iPhone. Kemenyek masalah. Ini kebiasaan jelek. Saya nggak bisa beli iPhone terbaru. Nemen bisanya, sangat bisa. Tapi saya cukup ini. Kalau rusak baru ganti. Saya nggak, kalau nggak rusak ya nggak ganti. Gak usah lah kakek model beli handphone. Karena ada gaya sok suki. Delok ibu handphone api-api. Ada dapur itu loh. Karena menggalian itu power salah handphone. Kemenyek. Daripada beli handphone belikan kambing. Karena tiga rapi. Makanya saya anjurkan jangan suka berhutang. Lebih baik menabung. Moga-moga diberi Allah Subhanahu